warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Oke, Kakak. selamat sore. Selamat datang di podcast Ayu. Hai. Halo, di sini saya akan membahas tentang lingkungan baru, hidup baru, dan pola makan, pola kehidupan yang baru bagi anak perkuliahan. Nah, di sini sudah ada saya sebagai host di acara podcast pada sore hari ini dan juga dengan narasumber dengan Kak siapa? Kak Faradisa ya, Kak? Halo Kak Faradisa. Hai. Oke, Kak Faradisa ini asalnya dari mana? Asal dari Madura, Pamekasan ya. Oke, sangat jauh sekali nih dari Jember. Kok bisa-bisanya Jauh. ke Jember ini gimana nih? Ini direkomendasikan dari sepupu ya. Kan Oh, sepupu juga di Jember. walah, begitu. Nah, dari Pamekasan ke Jember nih, kakak naik apa ke Jember? Transportasinya. Naik mobil kan diantar orang tua kan. Oke, diantar orang tua berarti eh di Jember juga pas pertama hari pertama ini masih ditemani orang tua. Enggak lah, langsung kan nyampe kan orang tua cuman ngangkutin barang terus pulang lagi. Oke. Nah, itu kan masih hari pertama. Nah, Ya, sekarang kita kan udah jalan sekitar 2 minggu ya kuliah di Jember. ya. Nah, gimana sih rasanya pertama kali kita tuh jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, dan kita nih hidup di lingkungan baru ya. Pasti ada hal yang berbeda dari daerah kita, asal kita ke Jember sendiri. Apa sih perbedaannya menurut Kak Farah? Beda beda jauh lah, beda jauh kan. Ini pertama kali keluar Madura gitu. Bukan pertama kali ke Jember, pertama kali keluar Madura. Aku tuh Oh, gak pernah keluar ke luar Madura. Soalnya tuh gak dibolehin sama orang tua kan. Aku tahu sendiri kan pikiran orang tua tuh. Kalau naik mobil takut jatuh, takut tabrakan gitu. mm, Jadi kalau ada wisata sekolah tuh nggak pernah dibolehin ikut. oh, jadi orang tua ini kayak strict parent ya, kayak menjaga Iya, banget gitu. Oke. ingat. Nah, kita kan udah biasa nih dari Kak Farah sendiri itu bersama orang tua terus gitu kan. Nah, pas udah beberapa hari di Jember, hidup di Jember, ada nggak rasa-rasa kangen keluarga atau mungkin ya biasanya anak kosan itu terkena homesick seperti itu. Ya, kalau kangen keluarga sih iya kan. Tapi kan aku udah biasa gitu ditinggal orang tua. Kan udah dari kelas 7 juga nggak pernah di rumah gitu. Jadi kalau pas sekolah dari rumah tuh rasanya aneh. Pengen pengen nggak di rumah gitu. Soalnya Oh, nggak terbiasa. oke. Nah, untuk pola makan terus pola hidup di sini nih ada nggak menurut Kak Farah yang merasa susah gitu? Yang susah pola makan, lingkungan tuh gimana ya di sini? Nggak sam Beda jauh sama Madura. Kalau pola makan awal-awal ke sini tuh kan belum belum masuk kuliah kan, belum PKKMB gitu. Hamin 3 lah dari PKKMB. Itu masih teratur ya Kak. Itu makan masih teratur, masih enak. Terus pas full masuk tuh pola makan udah nggak ada. Oh, udah mulai sibuk-sibuknya ya? Ya, itu kan dari pagi pulang sore, terus udah gitu
sampai kosan mandi terus berangkat lagi kerja kelompok sampai malam gitu. Jadi gimana? Ya nggak mau. Iya ya. Terus pasti dong ada kayak pengaruh dari tidak teratur makan, terus terlalu lelah di hari itu. Ada nggak dampaknya kayak dampak kesehatan atau kita lebih cepat turun imunnya, terus ngerasa sakit gitu loh, kayak demam atau apa seperti itu? Kalau sakit ya Kak, kalau demam itu belum pernah di sini itu belum pernah. Kalau emak tuh sering pas full masuk gitu, full sering emak tuh mula kambuh. Emak tuh sering kambuh. Tapi kalau tentang imun ya, kalau masuk pagi tuh biasanya sebelum sebelum berangkat minum susu susu dulu, minum susu susu apa tuh susu putih yang rasa vanila bukan yang coklat. Iya, iya, iya. Itu Eh, itu kan penambah darah ya bisa. iya, iya. Iya juga sih. Lalu pasti dong Kak Farah kalau ada penyakit riwayat seperti itu kan ada ini, ada kayak stok obat, kayak stok vitamin gitu. Apa Kak Farah juga melakukan itu? Iya, saya juga juga apa juga nyetok Sangobion, Hmm, nyetok paracetamol, mm, nyetok apa tuh dah? Roma. Promak, Promak, iya nyetok juga udah buat jaga-jaga kan Madura jauh ya Kak. Kalau sakit di sini tuh gak lucu gitu. Nggak ada yang ngerawat ya, agak susah juga. Udah gak punya orang tua di sini. Iya, iya. Gak punya gak punya keluarga kan. Susah juga ya ternyata hidup jauh apalagi sendiri ya. Iya, kalau kalau misalnya masih punya family, punya tante, punya om gitu kan enak kan, masih ada yang ngerawatin. Di sini bener-bener sendiri, gak punya apa-apa. Cuma ya juga sama punya ada sepupu, tapi kan juga sibuk kuliah gitu. Oh iya, sama-sama sibuk ya pasti. Ya sama-sama sibuk. Jadi kan ya mau rawat juga gimana? Kalau iya kalau lagi libur kan, kalau masuk kan tambah ngerepotin gitu. Nah, lalu untuk mengatur waktu agar bisa teratur nih jadwalnya pada hari itu agar nggak cepat lelah, kita masih bisa simpan energi nih. Itu gimana sih dari Kak Farah sendiri? Kalau itu sih gimana ya kan? Aku tuh orangnya aktif banget ya. Aku tuh aktif banget. Jadi nggak kenal capek aku. Ya kan? Iya, Kalau iya, iya. kalau udah minum susu tuh siangnya kan kalau kalau anemia tuh harus teratur tidur kan. Hmm, Kalau benar-benar. paginya minum susu tuh siangnya udah gak apa-apa kalau gak tidur gitu. Hmm, Kadang sebelum berangkat kalau udah gak punya susu tuh minum Sangobion dulu gitu buat jaga-jaga. iya, iya, seperti itu. Kalau untuk perkuliahan di Polij nih, gimana sih rasanya? Kita kan udah jalan 2 mingguan kuliah ya. Nah, gimana Iya. sih rasanya kita tuh jadi mahasiswa baru dengan tugas-tugas yang menumpuk dan juga dosen yang suka ganti-ganti jadwal? Ada nggak pengaruh untuk Kak Farah sendiri? Kalau awalnya sih kan kaget kan. Soalnya di SMA tuh kan jarang kan ada tugas banyak-banyak gitu kan. Makalah, terus presentasi, bikin lagi PPT, presentasi lagi. Ya pusing awalnya, tapi ya kan kalau ada teman kan bisa dibantu sama teman gitu. Jadi kuncinya harus punya teman kita biar Betul. agak ringan. Iya, sama sih kayak saya juga. Kayak, jadi mahasiswa baru ternyata agak beda ya dari masa-masa SMA kayak dari tugas, segi cara belajar Ya. mereka, seperti itu kan. Nah, eh, pas
hari-hari pertama saya kos nih Kak, ada tuh rasa-rasa kayak kangen keluarga gitu di rumah. Ada rasa homesick ya bahasanya kalau di kesehatan. Kayak, saya nih baru hari pertama, hari kedua itu udah rasanya kayak badan tuh panas dingin gitu loh. Udah kangen banget sama keluarga di rumah. Terus udah mulai batuk-batuk lah ginilah. Terus jadi kesehatannya tuh kayak keganggu kan ya Kak Farah. Terus pola makan juga. Gimana sih kita tuh bisa mengatasi rasa kangen dan homesick kayak gitu? Untuk Kak Farah sendiri gimana? Aku sih sering teleponan sama orang tua pas malam sesian, sering sesian gitu. Buat ya kan Madura jauh ya, nggak nggak sempet kalau pulang tiap minggu pas libur. Terus masalah masalah makan, pola makan tuh jujur aku juga hmm, nggak teratur semenjak full 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 masuk kuliah, full masuk kampus gitu. Aku tuh nggak teratur makannya. Sering sering kambuh mah gitu. Oh, jadi eh sama ya berarti kita jadi anak kosan terus mahasiswa baru tuh ada pasti aja ada kayak homesick dan lain-lain gitu. Apalagi masalah kesehatan ya, pola makan, terus pola gimana lingkungan di sekitar kita juga kan Kak Farah. Iya. Lalu eh dari segi waktu nih, kita kan sepertinya agak terkejut ya dengan lingkungan baru seperti perkuliahan, menguras energi, menguras waktu, dan lain-lain lah. Itu gimana sih cara memanage waktu dan energi dari Kak Farah sendiri? Kalau aku sih gimana ya cara ngejelasinnya itu ya. Gimana nih? Apa menurut saya dulu nih ya, saya mau cerita nih. Ya menurut Kak Ayu aja dulu. Eh saya pertama nih masuk dunia perkuliahan itu kan harus pinter-pinter nih kita membagi waktu, terus mengatur energi juga. Yang pertama mungkin bisa direncanakan mulai dari misal nih hari Senin ada mata kuliahnya Bu Rosa, ada mata kuliahnya agama. Itu kan belum Hmm. tentu ya, apalagi kita nih masih metode hibrid ya, bisa daring, bisa juga luring kan. Jadi kan ya pertama kita bisa nentuin tuh harus konfirmasi dulu besoknya itu apa offline, apa online gitu cara belajarnya. Jadi kalau misalnya online, kita bisa lebih santai di pagi hari, bisa kita tuh makan-makan dulu atau sarapan dulu gitu kan. Itu bisa jadi salah satu alternatif kita untuk mengatur pola makan. Dan juga kalau misalnya offline, kita kan kadang buru-buru ya, kita nggak sempat sarapan, kita tuh kayak, aduh gimana nih gitu kan. Jadi kan kalau offline nih agak terburu-buru, jadi nggak sempat sarapan juga. Jadi menurut saya harus pandai-pandai lah kita mencari kesempatan di waktu yang sempit, kayak mata kuliah yang padat seperti itu. Begitu sih menurut saya. Kalau boleh tahu ya kan, kan Kak Ayu pernah gak telat bangun gitu buat kan misalnya masuk pagi kan, masuk pagi. Terus Kak Ayu tuh telat bangun sampai gak sarapan gitu gimana? eh ini nunggu mata kuliahnya selesai dulu di pagi hari ya. Bisa kita langsung makan siang. Jadi nggak sempat sarapan lagi, udah jadi makan siang tuh. Jadi harus sedia imun kebal terus kita minum vitamin kayak gitu-gitu. Kak Ayu punya penyakit selain penyakit-penyakit tubuh gak? Buat kesehatan-kesehatan sekarang gitu. Kalau saya ada riwayat sih penyakitnya itu anemia. Udah dari SMA. Jadi 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya minum tablet menambah darah itu. Terus ditambah lagi sama ini nih homesick juga nih pas pertama kali.
ngekos dan kuliah itu panas-panasan gitu badan. Jadi harus sedia paracetamol juga. Kayu jarang ya, nggak pernah ditinggal ya sama orang tua. Hmm, bukan begitu juga sih. Cuma saya dari SMP, SMA itu sudah ngekos. Cuma kan seminggu sekali nih biasanya tuh Oh, pulang. Tapi pas kuliah ini kan Jember sama rumah saya ini jauh banget. Jadi itu kayak pulangnya kalau nggak setahun sekali ya setengah tahun sekali gitu, tergantung jadwal kuliah juga kan liburnya kapan. Betul gitu. Nah, eh, terus kita kan udah bahas-bahas ini kan tentang pola makan, lingkungan baru, gitu, udah kan. Nah, untuk kedepannya nih, dari Kak Farah sendiri, di Polija itu ada tujuan nggak untuk kedepannya? tujuan, hmm, pengennya sih, anu ya, pengen aku kan di rumah tuh gak ada yang tahu tentang MIK. Nah, aku ini baru pertama. Jadi aku pengen yang gimana ya? Pengen semua semua di keluarga di keluarga aku tuh tahu tentang wajibnya MIK gitu. Gak harus kita kesehatan kan gak harus jadi dokter, gak harus jadi anu kan, nggak Ya, harus jadi iya. Aku betul. tuh pengen ngebuktiin kalau MIK juga penting bagi rumah sakit, puskesmas gitu. Iya, betul Bukan yang sekali. wajib tuh bukan kayak jadi perawat, jadi dokter gitu. Jadi tujuan aku tuh nanti bisa gitu ya gitu bisa ngeyakinin keluarga juga kalau MIK tuh wajib di kesehatan. Iya, sama sih sama saya juga kayak gitu sih. Terus gimana nih tentang pelajaran-pelajaran di rekam medik sendiri di manajemen informasi kesehatan menurut Kak Farah apakah sulit atau kaget atau bagaimana nih? Ya, sulit pasti kaget iya kan kan dari dulu kan nggak pernah kan diajarin kayak gitu kan baru-baru pas ini pelajaran baru pertama baru sekali ini ya sulit lah buat anuin buat, Oh, kalau iya sih. sebenarnya SMA apa? Apa? SMK SMA kayu SMA SMK Saya lulusan SMA. Kak Farah sendiri? ya sama SMA juga kirain kan kayu tuh ambil SMK kesehatan kan enak kan kalau SMK kesehatan sudah punya Iya, iya. pengetahuan. Saya juga masuk rekam medik itu saya kiranya itu cuma kayak kita cuma analisis data, ngolah data gitu doang gitu loh. Ternyata ada manajemen, ada statistika, ada IT juga, ada kesehatan pasti, ada anatomi, fisiologi gitu-gitu kan kayak aku nih mau masuk ke rekam medik tuh buat nggak ketemu sama biologi lagi gitu loh. Cuma mau buat ngolah data. Ternyata, wah rekam medik seperti ini ya gitu. Agak kaget juga sih. Kalau kalau setahu aku ya kan rekam medik tuh belajar tentang kode-kode penyakit kan. Aku kan paling suka biologi kan. Aku tuh maunya yang jadi kesehatan tapi kan aku nggak bisa darah kan, nggak bisa lihat darah gitu, pusing. Terus aku tuh maunya kesehatan tapi nggak jauh dari pasien gitu. Iya, iya, Terus iya. ya kata sepupuku tuh direkomendasikan LIJ gitu di MIK. Nyoba, coba, udah masuk, udah Masuk diterima aja. jalur apa Kak Farah? Aku jalur SNM. Oh, senam PTN ya. Lalu Ya, dari rekam medik sendiri nih, kita tuh dalam mengolah data itu
harus benar-benar teliti, harus benar seperti ini, seperti itu gitu kan. Dari Kak Farah Iya. ada nggak bayangan seperti apa nanti kerja kita tuh seperti apa sih gitu? Di rekam medis. Ya. Pekerjaan kita di rekam medis. Mm. Bayangannya sih cuman kayak yang masih awal-awal kan jadi staf pelayanan kan, pendaftaran. Yang kedua paling juga bikin data-data gitu. Hmm, pasiennya sakitin penyakit pasien awalnya sih. Ternyata banyak ya yang di MIK. Nggak Iya, iya. lebih banyak dari bayangan dari lebih banyak dari bayanganku. Iya, aku juga kagetnya tuh di ini, di mata kuliah hukum etika kesehatan itu loh. Kita tuh ternyata pelajar hukum juga ya di rekam medis. Iya, Padahal iya kan, aku juga mm, kaget hukum-hukum kok bisa masuk gitu. iya, 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 sama, sama, sama. Jadi, kita nih masuk rekam medis ternyata salah nggak salah juga ya. Ada plus minusnya lah. Plusnya kita nanti di prospek kerjanya tuh masih luas gitu kan. Nah, Iya, minusnya itu kayak, wah ternyata rekam medis tuh kayak gini gitu loh. Agak kaget tapi mau gimana lagi kan, sudah masuk jadi dijalani saja seperti itu kan. aku dari dulu ya gak pernah tuh suka sama yang namanya hukum-hukum, gak pernah suka. Sama-sama. Sampai sini, kenapa diajarin hukum-hukum gitu? Hmm, Kaget, iya, kaget, kaget. kaget banget. Itu baru Biasanya kan, itu baru secuil dari hukum ya. Masih hukum kesehatan iya, loh. Apalagi anak hukum yang ada hukum perdata, pidana dan lain-lain tuh apa nggak pusing gitu kan? ya aku juga mikirnya gitu juga. Kan itu hukum harus dihafalin, itu harus tahu itu hukum. Iya. Mm-mm. Nah, eh kita kan udah bahas dari awal kita dari daerah Oh, ke Jember, kita pindah, kita hidup sendiri, merantau dengan lingkungan baru, teman baru, dan ya pola hidup yang baru lah. Jadi kita harus nikmatin ya Kak Farah. Kita jalani aja gitu. ya jalanin aja. Kayak biasa kayak udah. Aku kan orangnya ya ceplas-ceplos kan. Sana Hmm. sini, sana sini dia nggak kenal tuh ngomong terus ngomong terus jadi banyak temen gitu. Itu sampai itu kan orang tuaku tuh gini, gimana nanti kalau kamu nggak punya temen kayak Hmm. gak kayak gak kenal aku gitu. Kepikiran nggak nggak biasa aja kan dari orang tua gitu. Mondok cuman setengah jam dari rumah. Hmm. Iya sama. Saya juga setengah jam dari rumah pas SMA. Jadi Iya. eh, dari segi sosialisasi nih kita bahas ya Kak Farah. Gimana sih eh menurut Kak Farah sendiri pas pertama bertemu sama orang-orang baru, sosialisasi di sini tuh seperti apa? Di sini ya kayak orang-orangnya tuh ramah-ramah semua sih. Kayak nyapa langsung dijawab gitu. Nggak kayak biasanya kan kalau ada orang yang baru kenal tuh kan apa sih sok kenal banget gitu. Hmm. Iya, Kalau seperti di sini kan itu. nah, kalau di sini, hai, halo, anu gitu langsung biasa kayak kayak orang udah kenal akrab gitu. Iya, iya, sama-sama. Jadi Heeh. cara-cara adaptasinya tuh gampang di sini. Langsung langsung banyak gitu. Jadi dari Kalau segi sosialisasi mudah ya bagi Kak Farah. ya kalau itu sih aku kan biasa udah gitu. Hmm, Kalau kakak sendiri, kalau Kak Ayu sendiri ya, pas
ke Jember tuh bingungnya gimana? Bingungnya pas di Jember tuh. Bingungnya yang aku takutin nih, itu pertama dari segi sosialisasi ya. Apalagi Ya. saya juga orang yang introvert kayak gitu. Jadi kurang bisa Nggak, bersosialisasi gitu kan. Saya nggak takut, sama ya. iya nggak sama. Saya tuh takut nanti gimana ya saya punya teman baru. Bisa nggak ya punya teman baru? Saya kan juga sebenarnya tuh pemalu sih. Pemalu banget. Kayak orang-orang ngiranya saya tuh kayak pendiam, nakutin gitu loh. Jadi agak sanksi juga kalau mau deket sama orang atau memulai komunikasi sama orang itu. Udah temenan sama aku aja, biar melengkapi kita. Bisa, 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 bisa. Hmm. Aku kira tuh Ayu kan, kalau diem kan gini kan. Aku kira tuh Ayu sadis gitu. Jadi yang mau nyapa tuh takut. Jadi gak pernah nyapa aku. Nah itu yang di pikiran orang tuh kayak gitu. Mesti aku kalau eh, aku tanya nih sama temanku yang udah lama kenal tuh, aku pertama gimana sih gitu kan. Terus dia bilang, kamu loh nyeremin kayak jutek banget gitu. Lah, gimana aku Iya, rasanya kayak, wah ternyata aku dipandang seperti itu ya. Jadi agak sanksi nih yang buat sanksi. iya gitu. Aku tuh yang mau nyapa tuh juga takut. Ini kayu kok serem gitu. Maaf ya Kak, maaf. Hmm? Kayaknya tuh kayu tuh serem gitu. Mm-mm. Orangnya nakutin. Enggak sih. Ini ini curhatan hati ya Kak. Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku juga pertama lihat lihat Farah juga kayak anak ini aktif banget ya gitu kalau di kelas kayak bicara sama temen gitu. Apa nggak capek gitu kan? Apalagi dia pakai bahasa Madura. Aku kan kayak dia bicara apa sih gitu loh. Kayak mau apa tapi bicara bahasa Madura yang aku nggak ngerti kan nanti nggak nyambung gitu kan. Aku tuh kan sering-sering nyapa orang kan, kenal gak kenal aku sapa kan. Terus pas ketemu lagi, dia nyapa aku, "Hello Farah." Aku gini, "Ini siapa ya?" Hai gitu aku kan ya kenal pas kenal di tempat aja gitu. Jadi orang yang baru ketemu lagi, "Halo Farah, ini siapa yang mau nanya juga kan perasaan kan." Jadi langsung siapa? Hai gitu. Oh iya Aku iya iya. di kelas juga kan aku gak kenal semua, aku gak tahu satu-satu itu, tapi disapa semua sama aku. Iya, Biar banyak, kan iya. kita kan kuliah ya Kak, kita harus berbanyak teman, biar informasi tentang pekerjaan itu gampang gitu. Kan Hmm. kalau punya banyak teman tuh, ini ya siapa yang nggak punya pekerjaan ini di sini ada lowongan kan gitu, enak. Iya, buat ada relasi ya. Ya buat kayak gitu. Iya, Makanya Kayu tuh sekarang harus temenan sama aku, biar Kayu tuh ikut banyak temennya. boleh banget, boleh boleh dicobain. Ya, kakak harus ngikutin jejak saya ya. Nanti aku yang jadi gurunya, kakak harus ngikutin yang disuruh sama aku. Kakak harus gini, biar banyak temen. Iya nih, suhu, suhu. Jadi Oh sensei. iya, udah jam setengah jam ya kita bicaranya. Udah lumayan Ya lama gak, juga kita gak nyangka ya. Iya, ternyata seru juga ya. Sharing-sharing cerita kayak gini. Eh, Makasih ya kak. iya, terima kasih juga untuk Kak Farah mau menjadi narasumber di podcast saya untuk berbagi cerita di lingkungan baru dan hidup baru. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan apa yang dicita-citakan juga tercapai dan terlaksana. Amin. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.